Oke, kita memasuki bab kekontinuan fungsi ya. Coba kita lihat animasi ini dulu lah. Oke. Sebentar, membuka GIF nih. Oke. Coba sebentar. Ya, udah ini. Kita lihat fungsi ini. Ini ada sebuah fungsi yang ini yang agak buram, nanti akan dipertegas kalau ininya udah dijalankan videonya. Kita lihat ini saya jalankan fungsinya. Sama dengan waktu membahas limit, ini saya pakai lagi. Kita lihat fungsi ini kalau X-nya mendekati C dari kiri, limitnya L, limit kirinya. Kalau dari kanan yang merah, ini limit kanannya M. Nilai fungsinya sendiri FC itu sama dengan L ya. Nah, kita lihat Pak grafiknya ini nilai limitnya berbeda. Yang seperti ini dikatakan fungsinya tidak kontinu ya. Tidak kontinu. Kalau kontinu tuh fungsinya harus nyambung. Ini keputus di sini nih. Oke, ini tidak kontinu. Jadi kasusnya seperti yang ini. Kita lihat, kalau yang ini limit dari kanannya M, limit dari kirinya L, dan berbeda dia. Jadi, apa? Sorry, yang ini dulu ya, jadi limit. Limit kirinya kalau mau diisi L, limit kanannya M, nilai fungsinya, kalau nilai fungsi betul-betul di titik C dihitungnya. M ya, ini yang dijendolin penuh ini. Nilai fungsinya M, limit kirinya L, limit kanannya M. Nah, yang seperti ini, fungsi seperti ini dikatakan nggak kontinu. Yang B ini, yang tengah. Nilai fungsinya L. Nilai FC maksudnya ya, FC nilai fungsinya L. Limit kirinya M. Limit kanannya M. Yang gini juga nggak kontinu karena di sini keputus gitu ya. Nah, kalau yang ini bagus. Lihat. Nilai fungsinya L, limit kirinya L, limit kanannya L. Semua sama. Yang seperti ini yang dikatakan kontinu. Jadi kalau secara grafik dia nyambung grafiknya gitu ya. Kontinu di titik C. Oke, animasinya kalian bisa buka sendiri. Sebenarnya udah cukup jelas dari gambar ini, saya nggak usah buka animasinya. Nah, dari sini dimunculkan definisi fungsi kontinu. Fungsi f itu disebut kontinu di titik C. Ingat C itu di daerah definisinya ya. Jika nilai limitnya dan nilai fungsi di titik C sama. Nilai limit di titik C, limit X mendekati C dari fx, dengan nilai fungsi di C sama. Gitu ya. Itu kontinu. Gambarnya nyambung dia. Atau boleh juga ini. F kontinu di titik C bila limit kanan bukan. Akibat dari itu ini. Kalau dia kontinu, maka limit X mendekati C dari fx sama dengan ini. Kenapa demikian? Karena ini. Ini saya bisa tulis sebagai mana bolpennya? Yang ini saya bisa tuliskan C itu limit X mendekati C dari X gitu kan? Limit X mana mouse-nya hilang. Oh ini. Limit X mendekati C dari X kan sama dengan C ya, ngitung limit biasa ini yang udah dikenal. Jadi C-nya saya ganti ini. Artinya apa? Ngapain gitu nggak ganti-ganti gini? Ini nanti di belakang kadang-kadang ada yang memerlukan ini. Artinya kalau kontinu, limitnya ini bisa masuk ke dalam variabelnya. Gitu ya. Sama aja ngitung limitnya. Kalau limitnya dimasukkan ke variabelnya, baru dihitung nilai fungsinya. Dengan dihitung dihitung limit fungsinya, hasilnya sama aja. Kalau kontinu.
Oh ya, selain itu, untuk memeriksa kekontinuan bisa juga nilai fungsi sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan ya. Karena ini kan kalau limitnya ada, limit kiri dan limit kanan harus sama. Contoh kita lihat soal kekontinuan. Misalkan fx ini. Periksa kekontinuan f di titik x sama dengan 2. Artinya apa? Harus meriksa nilai fungsinya di 2, meriksa limitnya di 2. Kalau sama, berarti dia kontinu. Nah, kita periksa. Ups, harus ke sini dulu. Kita lihat ini ya. F2 dulu paling gampang. F2 harus ada kan kalau kontinu nilai fungsi di 2. Ini. F2. Kalau F2 itu nggak ada urusan dengan limit. Betul-betul di X sama dengan 2. Aturannya yang mana? Oh, yang ini X sama 2. Nilai Y-nya 5. Kemudian untuk limit X mendekati 2. Coba saya gambar lagi. Limit X mendekati 2. Saya harus ngitung pakai limit kiri kanan nggak? Boleh aja, selalu boleh ya ngitung pakai limit kiri kanan mah. Tapi perlu nggak di sini? Adinda. Mana Adinda? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, karena aturannya di kiri kanan 2 selalu yang ini ya. Oke, jadi saya hitung limit X mendekati 2. Baik dari kiri 2 atau kanan 2, pakai aturan ini. Faktorkan, dicoret, bisa dapat. Nah, nilai fungsi di 2 dengan nilai limit di 2 beda, jadi nggak kontinu dia. Oke. Nah, gambarannya kalau digambar seperti ini. Gambarnya nggak tahu nggak apa-apa, dari sini udah cukup, nggak kontinu. Artinya di titik 2, limitnya ada, tapi nilai fungsinya beda nilai. Itu ya, limitnya di 2 itu ada, nilainya 4, tingginya 4 nih. Tapi nilai fungsinya di 5. Nah, nanti yang nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya berbeda, atau nilai fungsinya bahkan mungkin nggak ada, itu dikatakan discontinue, terhapuskan. Artinya apa? Ketidakkontinuannya bisa dibuat jadi kontinu. Caranya gimana? Ya udah ini didefinisikan ulang. F2-nya sama dengan 4 gitu, dipindah ke sini. Kan jadi kontinu. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini contoh gambar jenis-jenis ketidakkontinuan. Yang ini dulu diperbesar ya, nggak kelihatan soalnya. Kemudian ambil tangan supaya bisa geser-geser. Ini supaya kelihatan nih. Ini fungsi ini kalau digambar seperti ini, kita lihat di 2 dia nggak kontinu karena di 2 nggak ada nilainya, nggak terdefinisi di 2. Gitu ya, pasti nggak kontinu. Tapi kita lihat bahwa limitnya di 2 ada. Limit X mendekati 2 ini ada, dari kiri dan kanan sama ya, bisa dihitung dari sini. Nah, yang seperti ini namanya discontinue, terhapuskan. Karena bisa dibuat kontinu dengan cara seperti ini. Saya definisikan ulang ini. X, aduh ini. Kalau bolpennya deket tuh, itu nulis sendiri. Ini X tidak sama dengan 2, kemudian bernilai, katakan ini harus dihitung dulu tingginya, saya nggak tahu. Tingginya katakan setinggi L gitu ya. Bernilai L, kalau X-nya sama dengan 2. Ampun, bolpennya sensitif sekali. Nanti nggak paham lagi mahasiswa tulisan saya. Diulang. Kalau saya definisikan ulang, tetap aja ya. Atau diperbesar dulu. Masih gitu nggak ya? Oke. Kemudian ambil lagi bolpennya. Ini X. Diperbesar nulisnya mah tidak sama dengan 2. Bernilai L. L itu harus dihitung limitnya dulu. X sama dengan 2.
Kalau dibuat gitu dia jadi continue. Karena nilai limit dan nilai fungsinya sama. Tentunya ini harus dihitung dulu nilai limitnya berapa, keluar angkanya menggantikan L ini. Jadi itu maksud terhapuskan ya. Kalau yang ini, yang kedua, ini kegedean. Ini discontinue tak hingga. Karena di 0 ya. Di 0. Di 0 discontinue tak hingga. Karena nilai limitnya tak hingga tuh di sini. Meskipun nilai fungsinya ada didefinisikan 1 tingginya. Ya, dia nggak continue, nggak bisa terhapuskan. Gimana supaya limitnya jadi 1 gitu? Harus diubah total fungsinya. Kemudian yang ini saya mau menggeser susah. Nah, yang ini kayak yang nomor 1, discontinue terhapuskan. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, tapi beda nilai. Ya, nilai fungsinya tinggal define ulang, didefinisikan ulang, disamakan dengan limitnya. Nah, yang keempat, ini seperti ini, limit kirinya ada, limit kanannya ada, beda nilai. Ini discontinue loncat, gitu ya. Nggak bisa terhapuskan. Berapapun didefinisikan nilai fungsinya di 0, tetap aja nggak bisa karena limit kiri dan limit kanannya beda. Oke. Saat ini jadi ke sana. Oke. Nah, kemudian fungsi f disebut continue kiri di C bila limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Coba di gambar ini ada nggak yang discontinue kiri? Yang continue kiri. Ini continue kiri nggak di 2. Limit kirinya ada, nilai fungsinya nggak ada di 2. Ya udah nggak bisa continue. Ini di 0, nilai fungsinya ada, nilai limitnya tak hingga. Nggak bisa, limit kirinya nggak ada juga. Yang ini nilai fungsinya 1 di 2 nilai fungsinya 1. Nilai limit kirinya setinggi ini. Beda juga, nggak continue kiri. Ini juga nggak continue kiri. Limit kirinya dengan nilai fungsinya beda. Nilai fungsinya 1, limit kirinya 0. Disebut continue kanan bila limit kanan sama dengan nilai fungsi. Nah, kalau ini ada ya, ini continue kanan. Karena apa? Limit kanan dengan nilai fungsinya sama. Nah, ini beberapa contoh. Coba kita lihat beberapa contoh ini. Di 2. Di 2 ini, di 0 dulu. Di 0 ya. Ini karena daerah definisinya hanya 0 sampai 7, di kiri 0 nggak ada, di kanan 7 nggak ada. Kita lihat. Yang tengah dulu di 2. Di 2 dia continue kanan ya. Di 3 continue kanan karena limit kanan sama dengan nilai fungsinya. Di 4 continue kanan juga. Nggak ada yang continue kiri ini gambarnya. Di 7 itu continue kiri ya. Nah, tapi di ujung, kalau continue sepihak disebut continue juga. Ya. Jadi, meskipun di 7 ini hanya continue kiri, tapi tetap dikatakan fungsinya continue. Kalau di ujung ya. Kemudian di 0, dia continue kanan. Karena hanya ada limit kanannya dan nilai fungsinya. Nah, ini continue kanan tapi disebut continue juga kalau di ujung. Meskipun hanya sepihak. Kalau di ujung-ujung interval. Oke, pengertian continue pada interval buka. F disebut continue pada interval buka AB bila F-nya continue di semua titik pada AB. Jadi kalau tadi kan hanya di titik C gitu, mengamatinya di 1 titik. Kalau di banyak titik,
Nah, kalau interval buka harus kontinu di setiap titiknya. Kemudian kontinu di interval tutup, itu artinya kontinu pada semua titik di interval bukanya. Artinya limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsinya harus sama. Khusus di ujung-ujung, tadi saya udah kecepatan. Di ujung sebelah kiri, ini sebelah kiri, dia kontinu kanan. Kenapa kontinu kanan namanya? Karena yang dilihat limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Jadi kalau kontinu di interval tutup, di A harus kontinu kanan. Hati-hati jangan lihat posisinya di kiri, tapi lihat limitnya karena di sini adanya limit kanan. Kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Tuliskan interval kekontinuan dari fungsi f yang grafiknya sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya, dia kontinu di mana saja? Kita nyarinya yang nggak kontinu, yaitu dibuang gitu. Di 1 nggak kontinu, di mana lagi? Di 3 nggak kontinu, di 5 nggak kontinu. Jadi kontinunya di mana? Kok nggak ada jawabannya? Jadi kontinunya di minta hingga sampai 1, kemudian juga di 1-nya nggak masuk sampai 3, dan di 3 sampai tak hingga ya. Enggak deh. 3 sampai 5 dulu ya. 3 sampai 5 dulu. Karena di 5 juga nggak kontinu, gabung lagi di 5 sampai tak hingga. Oke. Paham nggak? Coba cek dulu ah. Reva Sofiana, paham tidak? Paham, Pak. Paham. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang interval buka A, B itu A, B-nya itu merujuk kemana ya, Pak? Enggak, kalau ada fungsi diberikannya di interval misalnya 1 sampai 3. Kita mengatakan kontinu 1, 3 kalau dia kontinu di setiap titik pada interval ini. Jadi kalau domainnya ini. Kalau yang kedua, kalau sekarang daerah definisinya 1, 3 tutup. Apa artinya kontinu di 1, 3 tutup? Ya, dia harus kontinu di 1, 3 buka di semua titiknya. Di 1 hanya kontinu kanan. Dan di 3 hanya kontinu kiri. Kenapa hanya sepihak di ujung-ujungnya? Karena kan nggak terdefinisi di luarnya. Gitu. Ini tergantung daerah definisinya dikasihnya segimana. Gitu. Arti kontinu di interval buka dan di interval tutup. Oke. Terima kasih, Pak. Priscilia, paham tidak? Paham, Pak. Beneran? Benar, Pak. Ini sambil mencerna juga. Oh. Atau makan, mencerna sambil makan. Kalau kuliah online bisa sih sambil makan ya. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa kontinu tuh nilai limit sama dengan nilai fungsi ya. Nah, dari situ dibuktikan beberapa rumus dasar. Yaitu ini. Sebuah polinom kontinu di seluruh bilangan real. Ini yang biru semua sudah dibuktikan. Ada buktinya tapi kita nggak akan buktikan rumus ya. Kita nanti lebih ke menggunakannya. Fungsi rasional itu polinom dibagi polinom, itu kontinu di seluruh daerah definisinya. Daerah definisinya apa? Yaitu semua X yang Q-X-nya nggak 0. Gitu ya. Jadi contoh aja kalau Fx-nya sama 2x pangkat 3 per x min 1. Nah, ini kan polinom bagi polinom, fungsi rasional. Dia kontinu di semua bilangan real dikurangi titik 1. Gitu, maksud daerah definisinya tuh yaitu bilangan real dikurangi titik 1. Fungsi harga mutlak, jangan lupa kalau ada grafiknya asal nyambung dia kontinu.
mutlak, jangan lupa grafiknya kan gitu, mutlak X. Kita lihat dia nyambung terus di mana-mana grafiknya. Dia continue seluruh R. Cuma bukti formalnya harus ngitung limit sama dengan nilai fungsi. Fungsi akar continue daerah definisinya. Kalau N-nya bilangan ganjil, misalnya 3 akar X, ya continue di seluruh bilangan real. Kalau ininya genap 2 akar X, ya dia hanya continue di 0 sampai tak hingga. Ya, 0-nya termasuk. Kemudian bila kita punya dua fungsi yang continue, F dan G, dan keduanya continue di titik C, kemudian K ini konstanta aja, maka ini fungsi continue tambah continue, continue, dikurangi tetap continue, dikalikan tetap continue, dibagi tetap continue, dengan syarat penyebutnya nggak 0 ya. Dikali konstanta tetap continue, gitu aja. Diakarkan tetap continue, dipangkatkan N tetap continue. Ya. Oke, ini ada soal bagus. Mikir, ini soal mikir ya. Coba saya crop saja. Kalau soal gini saya jelaskan detail, jadi saya crop. Meskipun nanti kalian bisa membuka jawabannya itu ya, yang warna itu tuh. Tapi proses berpikirnya biar paham. Saya tulis di sini. Tolong kalau terlalu lambat kasih tahu ya. Kalau terlalu lambat kuliahnya kalian juga bosen. Terlalu cepat nggak paham. Kecepatan atau kelambatan kasih tahu. Nah, sketsakan sebuah grafik. Satu grafik aja ya. Yang memenuhi semua sifat ini. Jadi ini jangan dianggap ada 4 soal, ini 1 soal. Nah, kembali kalau menggambar gini sepotong-sepotong. Penuhi dulu syarat yang ke-1. Kemudian nanti kita modif dikit, penuhi syarat yang kedua, dan seterusnya ya. Coba kita lihat. Atau saya pakai buka aja. Pakai buka tuh animasinya enak, jelas. Coba ya. Animasinya jelas. Oke, pakai buka aja. Nah, sebentar. Nih. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Syarat lain jangan dilihat dulu. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Jadi, kita gambar aja sembarang fungsi dari X-nya min 2 sampai 4. Di setiap titik harus ada nilainya. Gambar aja fungsi continue kayak gini. Udah, saya gambar ini sembarang. Mau dari sini garis lurus, boleh. Mau dari sini garis miring ke bawah, boleh. Mau fungsinya bergelombang, boleh. Gitu. Apa aja antara min 2 sampai 4. Itu syarat 1. Kemudian saya perbaiki syarat kedua. Di min 2, 0, 1, 3, di 4 nilainya 1 semua. Ya. Oke. Min 2, 0, 1, 3, 4. Min 2, 0, 1, 3, 4. Di min 2 nilainya harus 1, berarti nggak boleh segini. Saya turunkan nanti segini. Di min 2 nilainya harus 1. Min 2 berapa lagi? Aduh lupa. Di 0. Di 0 juga tingginya harus 1. Kemudian berapa? Di 1, 3, 4. Di 1 harus tingginya 1. Di 3 harus tingginya 1. Di 4 tingginya harus 1. Jadilah dia ciluk bak. Nah, saya potong aja ini. Tadinya di sini, udah pindahin ke bawah. Tadinya di sini, pindahin ke sini. Biarin aja fungsinya jadi bolong-bolong gitu, jadi nggak continue. Kan nggak ada syarat continue-nya, belum nggak diminta. Gitu ya. Ngubahnya bisa macam-macam, boleh juga tadi ini garis yang sini pindah ke sini. Pindahin jadi ke sana gitu grafiknya. Ini dari sini ke sini dulu, boleh ya. Gitu. Saya supaya gampang udah ya copotin nilainya. Syarat ketiga. Continue di seluruh DF, jadi antara min 24 continue, kecuali di min 203. Di min 203 nggak boleh continue. Di min 2 ini
udah nggak kontinu, biarin aja. Di 0 nggak boleh kontinu, di 3 nggak boleh kontinu. Ini kontinu di 3, harus diputus. Yang lain biarin aja. Tuh. Nah, saya putus gitu lah. Tapi di 3 jangan lupa tadi syaratnya nilai fungsinya harus 1. Jendolan ini jangan dipindah, nggak boleh dipindah nih jendolan ini. Yang 5 ini karena itu syarat 2. Paham? Ngikuti nggak dari awal? Coba lihat. Ini bentar nggak jelas suaranya apa? Hah? Nanya nggak tadi teh? Oh, ya udah. Saya lanjut gitu ya. Nilai fungsinya dicocokkan, jadi jangan dirubah lagi tuh yang jendol. Kemudian tidak kontinunya di min 2, 0, 3. Di min 2 udah nggak kontinu, udah memenuhi. Di 0 udah nggak kontinu, sesuai permintaan soal. Di 3, kontinu. Harus dibikin nggak kontinu. Sedangkan nilai fungsinya harus di sini. Ya udah limitnya aja yang kayak ubah. Nah, ke sini. Ngubahnya nggak harus gini ya, macam-macam ngubahnya. Tambah syarat keempat. Aduh, satu-satu. Limit X menuju min 1 kiri harus 2. Itu dulu satu ya. X menuju min 1 kiri harus 2. X menuju min 1 kiri harus berapa tadi? Lupa lagi. 2. Jadi ini nggak boleh kesini, harus 2 dia. Harus setinggi ini 2. Dan harus kontinu tadi ya. Kan di min 1 harus kontinu. Yang nggak kontinu hanya di sini aja. Jadi yang di sini nggak boleh sini, harus di angka 2 nanti nilainya. Dan harus nyambung grafiknya. Tuh, jadi gitu. Satu aja dulu, yang lainnya jangan dilihat. Perubahan lainnya jangan dilihat dulu. Ini di min 1. Min 1 kiri harus 2. Min 1 kanan ya pasti 2. Nilai fungsi ya pasti 2 karena syarat sebelumnya harus kontinu kan. Jadi ini limit min 1 kirinya 2, min 1 kanannya 2, nilai fungsinya juga 2. Karena harus kontinu di situ syarat sebelumnya. Nih. Kita lihat syarat yang lain ini. 0 kanan 2. Limit dari 0 kanan 2. 0 dari kanan berarti yang ini nih. Harus 2, berarti dari sini harus ke atas sana. Ubah, tuh, atas sana. 2 kiri berapa? 2 kiri nggak ada syarat. Ya udah biarin aja yang tadi. Ini mau dibikin dari sini ke sini juga boleh. Misalkan limit di 2 kiri, limit di 0 kiri dan di 0 kanan dibikin sama boleh. Karena yang disyaratkan pokoknya 0 kanan nilainya 2. 0 kanan. 0 kiri berapa? Mau 2 boleh. Mau 1 boleh. Mau kurang dari 1 boleh. Pokoknya di 0 nggak kontinu. Limit kanannya 2. Limit kirinya nggak ada syarat. Satu lagi di 3. Mundur lagi ya yang sebelumnya. Sebentar baca soalnya. 3 kiri harus 1. 3 dari kiri ini harus 1. Berarti harus ke sini. Kanannya nggak boleh 1. Karena nggak boleh kontinu di sini. Nah, udah aja yang kirinya situ. Kanannya biarin aja. Selesai. Gitu ya. Ya, semua dikotret nanti kalau jawaban akhir tinggal gambar satu fungsi ini gitu. Dan soal gini sebenarnya lebih untuk mempertajam pemahaman teori kalian. Kalau di ujian biasanya nggak keluar soal menggambar kayak gini. Karena apa? Karena jawabannya kan bisa macam-macam sekali. Mampuslah nanti koreksinya. Bisa beda-beda. Kalau koreksi kan nanti nyari yang salahnya di mana gitu. Kan pusing koreksinya. Oke. Ini standar. Tentukan A dan B agar fungsi ini kontinu di seluruh bilangan real. Cuma ada kehati-hatiannya. Saya perlihatkan.
Gini. Sebenarnya fungsi ini kekontinuannya yang harus diperiksa hanya di titik 0 dan 1. Meskipun pertanyaannya kontinu di seluruh R, cukup yang diperhatikan tuh 0 dan 1. Kenapa? Karena ini, kalau X-nya kecil dari 0, Fx-nya sama dengan min 1. Polinom kan? X-nya kecil dari 1, dari 0, Fx selalu min 1. Fx sama dengan min 1 sebuah polinom pasti kontinu. Gitu. Ya. Sebentar, ini nggak lengkap berarti jawaban saya nggak mau. Berarti saya nggak mau pakai ini. Kurang bagus. Di crop dulu. Karena pertanyaannya di seluruh R, jadi kita harus periksa di seluruh R. Soal jawaban saya hanya meriksa di 01 aja. Meskipun memang intinya di situ. Saya jawab tertulis aja. Coba kita lihat. Ini. Kita periksanya di seluruh R. Yang udah pasti dulu. Untuk X yang kecil 1. Jangan diikut. 0. Kenapa 0-nya nggak diikutkan? Kan di sini 0-nya ikut. Karena kan kekontinuan tuh menyangkut limit. Harus lihat kiri kanannya 0-nya. Jadi saya pakai dulu yang ini. Kecil 0 aja. Itu Fx sama dengan min 1. Polinom. Kontinu. Sudah kontinu gitu ya. Karena polinom. Kemudian sama untuk antara 0, X, 1, Fx-nya selalu AX tambah B. Kembali ini polinom. Kontinu karena polinom. Untuk X yang besar dari 1, Fx-nya selalu sama dengan besar dari 1, Fx-nya selalu sama dengan 1 ya. Kontinu juga. Karena polinom. Nah, yang masalah yang belum diperiksa mana? Yaitu di 0 dan di 1. Saya mencari A dan B supaya kontinu juga di 0 dan di 1. Nah, kita lihat dulu satu persatu di X sama 0. Tadi syarat kontinu adalah nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Jadi periksa dulu nilai fungsinya di 0. F0 sama dengan, pakai aturan yang ini ya, di 0. Persis, kalau ini nggak pakai limit-limitan, nilai fungsi di 0. 0 aturannya min 1. Limit kirinya kita periksa di 0. Kenapa harus pakai kiri kanan? Karena di 0 kiri, di kiri 0 dan di kanan 0 aturannya berbeda. Gitu ya. Kalau ini 0, di kirinya itu aturannya min 1, di kanannya berlaku AX tambah B. Jadi kepaksa ngitung limitnya pakai kiri kanan. Limit kirinya Fx-nya min 1. Min 1. Limit kanannya menuju 0 kanan, Fx sama dengan limit X menuju 0 kanan. Dari kanan 0, aturannya berlaku yang ini. Kanan 0, AX tambah B. Sama dengan A kali 0 tambah B. Sama dengan B. Nah, supaya kontinu di titik X sama dengan 0. Supaya F kontinu di X sama dengan 0, maka ini harus sama semua ya. Limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi harus sama. Maka B-nya harus min 1. Nyari A-nya sekarang supaya kontinu juga di titik 1. Di X sama dengan 1. B-nya udah dapat. Limit kiri, nilai fungsi dulu paling gampang.
Nilai fungsi pakai aturan ini yang sama dengan 1. Limit kirinya menuju 1 kiri. Limit X mendekati 1 kiri. Dari kiri 1 berarti pakai ini, AX tambah B. Limit X mendekati 1 kiri. AX, B-nya tadi udah dapat ini. Masukkan X-nya 1. A-1. Gitu ya. Limit kanannya. Limit X mendekati 1 kanan. Dari di kanan 1 pakai aturannya yang ini ya. 1. Nah, supaya continue di X sama 1, supaya F continue di X sama dengan 1, ini harus sama semua. Jadi, A-1 harus sama dengan 1, atau A-nya sama dengan 2. Beres. B-nya udah dapat, ini A-nya udah dapat. Itu yang diminta di soal ya. Tentukan A dan B. Oke, lanjut. Bapak, Ya, Bapak maaf mau nanya Pak. ya. Continue pada polinom maksudnya gimana ya Pak? Oh, ini kenapa tadi saya tutup ya? Jadi kosong. Oh, enggak, ini ada. Continue pada polinom ini. Klik. Ini udah dibuktikan, boleh dipakai yang biru. Kalau fx-nya min 1, itu kan sama dengan polinom kan? Px-nya sama dengan min 1 atau fx di sini. Ini kan sebuah polinom. Sebuah polinom udah boleh dipakai langsung, dia continue. Cuma kalau ini di seluruh R, kalau ini kan dibatasi. X kecil 0. Gitu. Untuk X lebih jadi saya tulis di jawabannya ini. Untuk X kecil 0, fx-nya ini. Fx ini polinom. Ya udah continue. Tanpa dibuktikan lagi. Karena udah ada teoremanya. Begitu, paham nggak? Oke Pak, paham Pak. Jadi Makasih Pak. ini nanti boleh dipakai kalau ada ketemu soal, ada akar suruh nunjuin continue, boleh pakai ini ya. Langsung dirujuk. Oke. Kekontinuan fungsi komposisi. Nah, ini soalnya agak mikir. Misalkan F dan G fungsi-fungsi real. Bila F continue di C, coba gambarannya gini ya. Gambarannya. Kalau F continue di C, ingat C ini di daerah definisinya. Jadi ini C. Contohnya bayangkan aja, ini ya nggak harus X kuadrat. Itu kan continue di titik C berapapun. Karena dia polinom. Kemudian G continue di FC. Ini kok bacanya agak aneh, nggak aneh. Ini G. Kalau G continue-nya di mana? Di titik yang ada di sini, yang di tengah. Nah, ini C. Ini oleh fungsi F dihitung jadi FC. Ingat FC itu bilangan ya. Angka aja ini tuh bilangan. Fungsi G continue di titik ini, di bilangan ini. Maka komposisinya juga akan continue. Gitu ya. Maka dari sini ke sini fungsi komposisi G F dengan G itu akan continue. Mengingatnya kalau continue dikomposisi dengan continue ya hasilnya continue gitu. Cuma harus paham titiknya. Kalau F continue artinya titiknya yang di sini. Kalau G continue artinya titiknya yang di sini karena G kerja dari yang tengah ke kanan. Kalau komposisinya berarti continue dari sini ke langsung kanan. Oke. Supaya nggak bingung nanti dengan ini, kok ini continue di C, kok ini continue di FC, gimana sih bayangannya gitu.
Ya, digambar kayak tadi. Nah, tadi kalau kita punya fungsi continue, saya mundur dikit. Tadi mana ya? Nah, kalau saya punya fungsi yang continue, maka limit f, limitnya bisa meceleng, masuk ke dalam ini variabelnya, ke yang dihitung ya. Jadi masuk ke sini. Kalau continue, kalau nggak continue nggak benar. Saya akan pakai di komposisi itu, di fungsi komposisi. Nah, kalau f continue, g continue, komposisinya continue, maka limit dari g fx, ini fungsi komposisi kan, fungsi komposisi f dengan g, maka limitnya bisa meceleng, loncat indah masuk ke sini, masuk ke ini. Fx itu kan variabel terhadap g. Fx ini yang dihitung oleh fungsi g. Limitnya bisa ke sini. Bedanya kiri sama kanan apa? Kalau ini fungsi komposisinya aturannya dihitung duluan, baru dilimitkan. Kalau ini enggak, dihitung limit f saja, hasilnya angka, langsung nilainya itu dihitung oleh fungsi g. Oke. Kita lihat ini beberapa ini. Ini untuk mikir nih. Untuk mikir ya. Gunakan sifat-sifat yang Anda kenal untuk menjelaskan mengapa ini continue di bilangan real. Saya crop dulu. Kenapa ini continue? Pakai komposisi dan aturan yang di depan. Kita lihat, saya crop ini dulu, paste dulu ke sini. Paste. Nah, ini kita sebentar. Jungkir balik. Kita lihat fungsi ini. Coba kita tuliskan fx sebagai komposisi dua fungsi. Maka g-nya apa? H-nya apa? Bisa beberapa macam, tapi salah satu berikan. Hx-nya tuh fungsi yang luarnya, mutlak x. Gx-nya, gitu kan? Betul? H dari gx adalah sama dengan f. Kita lihat fungsi g continue di seluruh bilangan real. Karena apa? Polinom. Dia polinom, continue di seluruh bilangan real. Fungsi harga mutlak continue di seluruh bilangan real. Kenapa? Tadi udah ada di depan. Nah, ini. Ini tinggal dipakai, udah dibuktikan orang, di buku dibuktikan gitu ya. Jadi tinggal kita pakai. Fungsi ini continue, fungsi ini continue. Continue dikomposisikan dengan continue, hasilnya continue. Gitu penjelasannya. Karena G fungsi continue, H fungsi continue, maka komposisinya fungsi continue. Dan fungsi komposisinya adalah sama dengan fungsi F. Oke, singkat begitu saja. Lanjut. Ini sendiri. Saya mau yang ini aja. Aduh, susah ya yang ini. Gampang deh. Malah kelihatan susah tapi gampang pisan ini. Coba kita lihat. Yang nomor 2 itu yang atasnya lebih susah. Kalau buat saya mah. Ya nggak susah-susah, sering juga, tapi lebih susah dari yang ini. Yang ini kelihatan susah, padahal gampang. Coba kita lihat. Supaya paham betul gitu kekontinuan fungsi komposisi. Nah, diberikan fungsi f ini. Tentukan aturan dari GOF. Dikomposisikan. Jadi fungsi f yang aturannya banyak itu dikomposisikan dengan fungsi g.
Apa hasil fungsi komposisinya? Halo? 3. 3 ya. Karena ini Gx fungsi konstan. Apapun di sininya nilai G 3. G dari kebo apa? Nggak jadi kambing ya 3. G dari X kuadrat tambah 1 ya 3. Apapun ininya ya nilai G selalu 3 fungsi konstan. G dari kuda nil ya 3 karena Gx X-nya berapapun 3. Tapi ya di sini bilangan real X ya. Saya contohkan pakai binatang. Tapi maksudnya ya itu. Selalu 3. Ya G dari Fx meskipun X-nya ini kompleks tetap aja karena G-nya fungsi konstan. G dari apapun ininya ya 3. Jadi ya B udah otomatis. Kalau fungsi konstan, ini kan polinom konstan, ya kontinu di seluruh bilangan real. Tentunya kontinu juga di min 1 dan di 1. Jadi jangan ketipu, ininya kompleks. Aduh ini pertanyaannya nipu kali. Bener nipu karena sebenarnya udah kontinu di seluruh bilangan real gitu. Jadi harus berangkat dari aturannya ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi kita lihat bahwa ini kalau F-nya kontinu nggak di min 1? Coba dihitung dalam hati. Limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsinya sama semua nggak? Jelas di min 1 nggak kontinu ya. Limit kirinya min 2, limit kanannya 1. Untuk X mendekati min 1, dari kiri itu min 2, dari kanan itu 1 nilainya. Nggak kontinu. Nah, kalau di komposisi, fungsi yang nggak kontinu dikomposisikan dengan yang kontinu, bisa aja hasil komposisinya kontinu. Nggak bertentangan dengan teorema ini. Teorema ini mengatakan kalau F dan G-nya kontinu, komposisinya ya kontinu. Kalau F atau G-nya nggak kontinu, kesimpulannya gimana? Kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Di sini F-nya nggak kontinu, G-nya kontinu, komposisinya ternyata masih kontinu, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini soal bonus kalau bisa menjawab di sesi ini. Kalian tulis kertas gitu, kemudian dikirim WA ke saya, ke WA group. 1 orang yang paling cepat menjawab dan benar dapat bonus 0,1. Gampang 0,1 aja, sudah gampang. Jadi berikan sebuah contoh fungsi F. F ini sembarang nih, nggak ada syaratnya. Mau kontinu boleh, mau nggak kontinu boleh. Dan sebuah fungsi kontinu G, sehingga komposisinya memiliki minimal 1 titik yang nggak kontinu. F-nya bebas, G-nya harus kontinu, GOF-nya punya titik diskontinu. Kalau ini tadi kan F-nya nggak kontinu, G-nya kontinu, komposisinya jadi kontinu di seluruh R. Ini inginnya F-nya nggak tahu mau kontinu mau nggak, boleh sembarang fungsi. G-nya harus kontinu, komposisinya punya titik diskontinu minimal 1. Lebih dari 1 titik diskontinunya boleh. Nah, yang bisa menjawab, memfotokan ke WA group, nanti saya lihat kalau betul dapat bonus 0,1. Tapi kuliahnya jalan terus ya. Oke, ini konsep baru. Kita istirahat dulu sampai pukul ini 11.53 sampai jam 12.00 ya. Ngikuti jam yang saya tunjuk ini. Sambil kalian nyari ini contoh ini hanya untuk 1 orang yang ngepost paling cepat dan benar. Kalau ngepost salah ada ya yang kedua yang saya periksa.
Oke, sampai pukul 12. Saya pause dulu rekamannya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian akhir ini. Pasal terakhir agak panjang. Coba kita lihat. Saya mau lihat dulu lewat animasi. Nah, karena quick time-nya udah saya buka, cepat ngebuka ini. Gini, kita akan membahas konsep baru yang namanya teorema nilai antara. Coba kita lihat dulu apa yang diketahui dan apa yang mau diperoleh gitu ya. Coba, teorema nilai antara tuh ceritanya begini. Saya punya fungsi yang kontinu sepanjang interval AB tutup. Ini kontinu ya. Kalau lancip gini tetap kontinu kan, nyambung. Nyambung kontinu. Limitnya dengan nilai fungsinya sama meskipun tajam di sini. Oke, fungsi kontinu sepanjang interval AB tutup. Kemudian saya lihat ini. A, FA-nya saya lihat nilai Y-nya. FA-nya sekian. Di titik B, nilai FB-nya sekian. Di gambar ini FB lebih tinggi dari FA. Nggak harus ya. Bisa aja yang fungsinya menurun gini. Jadi di A nilai fungsinya tinggi. Di B nilai fungsinya rendah. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu ya. Oke. Apa yang ini udah ada namanya. Tapi kamu keduluan nih si Delvin sama. Oh ada ya, ada namanya. Oke, yang bonus berlaku nanti. Saya nggak perhatikan tadi di HP. Oke. Balik ke sini. Jadi di A saya gambarkan nilai fungsinya sekian, Y-nya. Di B nilai fungsinya sekian, FB. Nah, teorema nilai antara tuh mengatakan gini. Setiap kali saya pilih salah satu bilangan di antara FA dan FB, jadi kita ambil satu bilangan di antara FA dan FB ya. Nah, bilangannya saya sebut W di sini. Boleh di mana aja, mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Mana aja setiap kali milih W, tapi W-nya harus di yang biru di antara FA dan FB. Maka saya jalanin. Maka pasti ada titik C di bawah. Pasti ada titik C sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. FC-nya sama dengan W. Dijamin ada C-nya. Itu yang mau dicari. Gimana kalau saya milih W-nya di sini? Mana C-nya? C-nya bisa ada 3. Yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Ada 3 C-nya. Di mana nilai fungsi di titik C tadi sama dengan W. Gitu ya, itu teorema nilai antara. Jadi hanya menjamin ada C sehingga FC sama dengan W. W-nya tadi apa? Bilangan yang terletak antara FA sama FB. Boleh berapa aja, yang mana aja. Kelihatannya sederhana, tapi nanti lihat aplikasinya rada rumit. Oke. Ini kok cuma 1 ya? Harusnya ada 2 animasinya. Saya terpaksa gambar. Gini. Ilustrasi lain. Saya punya fungsi seperti ini. Nah, ini kemudian di sini gambarnya misalkan seperti ini. Gitu ya. Mana? Saya pilih misalkan ini B-nya. Sebentar. Warna lain hitam lagi. Ini titik B-nya. B. Katakan ini titik A-nya. FA mana ini? FA. FB
Di sini FB, FA, saya gambar pakai biru. Nah, ini ya. Oke. Sebentar. Volumenya jalan nggak? Oh ya. Oke, ini kita lihat. Kalau saya pilih W di antara FA, FB, misalnya pilih W ini. Nah, ada kan titik C-nya ini. Di mana FC sama dengan W. Kalau saya pilih W-nya yang di sini, mana C-nya? Bisa dapat 2, yang ini atau yang ini. Saya samakan D sama E. FD sama dengan W. FE juga sama dengan W ya. Atau jangan W lagi, ini W1 lah. Supaya nggak keliru. Tapi kalau saya pilih W-nya di sini, ada nggak titik X ya? Nggak ada, karena kalau saya gini kan, sampai ke sana tuh, ke kanan terus. Nggak ada. Nggak motong grafik yang hijau. Nah, ada W sehingga kalau saya ambil W-nya di sini, nggak ada C-nya supaya gini. Jangan W lagi, W2 itu. Nggak ada titik K misalkan sehingga FK sama dengan W2. Ini nggak ada. Gitu ya. Oke. Paham? Karena apa? Ternyata kalau nggak continue, nggak dijamin ada titik C-nya ini. Kalau continue dijamin. Oke. Balik ke slide-nya ya. Itulah yang dikatakan ini. Kalau F continue pada interval tutup AB, setiap kita milih W di antara FA dan FB, ini notasinya rada nggak benar. Kan bisa aja FA lebih besar dari FB. Kalau grafik fungsinya menurun, FA lebih tinggi. Harusnya ditulis setiap kita memilih W di antara FA dan FB, gitu, harusnya di antara FA dan FB karena nggak tahu mana yang lebih tinggi. Pasti ada C sehingga FC sama dengan W gitu ya. Jangan keras-keras. Mak, jangan keras-keras. Ani mau masuk. Gitu ya. Nah, oke. Gambarannya tadi ini. Ini kalau A-nya di sini. Oh ya, ini yang menurun nih. FA-nya sekian. FB-nya lebih rendah. Setiap saya milih bilangan di antara yang kuning ini, antara FA dan FB, ini W, ada C-nya. C-nya bisa lebih dari 1 kayak ini. Gitu ya. Tapi teorema ini menjamin ada. Berapa nilai C-nya? Kita nggak bisa ngitung. Tapi dijamin ada. Gitu ya. Oke. Kita lihat fungsi ini. Diberikan fungsi fx ini. Apakah teorema nilai antara berlaku sepanjang interval 1, 3? Nah, kita periksa kalau dia continue sepanjang ini pasti ada. Pasti dijamin gitu ya. Kita lihat. Kalau X-nya kecil dari 2, dia pasti continue. Kalau X-nya besar dari 2, pasti continue. Tinggal di 2 aja continue atau enggak. Kenapa hanya di 2? Karena di 2 menyangkut limit kiri kanan kan. Terpecah aturan fungsinya. Kita lihat. Nggak ada jawabannya. Paksa saya jawab. Saya periksa di 2. Ngegedein. Bingung. Kalau udah gini bingung. Gimana supaya balik? Escape gitu. View-nya gimana supaya balik? Single page.
kemana dia? Jadi kecil. Oke, lumayan balik lagi. Oke, saya akan jawab manual di sini ya. Kita lihat. Periksa kekontinuan F di 2. F2 berapa? F2 betul-betul di 2, berarti pakai aturan yang atas. Yaitu, ini suka ngegedein sendiri lagi. Sebentar. Oke ya. F2 nilainya adalah 3 ya, pakai aturan ini di 2. Limit X mendekati 2 kiri dari Fx, kita pakai aturan 2 kiri dari X tambah 1 kan? Sama dengan 3 juga. Limit kanannya sama dengan menuju 2 kanan dari, kalau 2 kanan pakai aturan yang ini ya, limit di kanan 2 sama dengan 4. Nggak kontinu di 2. Ini nggak kontinu karena beda nih. Limitnya aja nggak ada. Nilai fungsinya ada, limitnya nggak ada, dia nggak kontinu. Kalau nggak kontinu, ya teorema nilai antara nggak dijamin berlaku. Gitu ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Lumayan soal-soalnya. Belum tentu selesai nih sampai 12.30. Saya crop. Saya nggak akan buka dari situ. Karena kemarin ini ngajar ini juga di matematik A. Kalau dibuka langsung, bingung mahasiswanya nanti jawabannya. Jadi sekarang akan saya tulis. Oke. Nah, tunjukkan apa hubungannya ini dengan teorema nilai antara gitu. Coba kita lihat. Ini di sini kita tebak, ini pasti A-nya, ini B-nya. Saya jawabnya ya, pakai biru, jangan merah. Oke. Kita lihat. Px-nya fungsinya sama X pangkat 3 ditambah 3X min 2. Nanti dulu. Sekarang saya hitung. P di 0, di A ini, nilainya 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0. Aduh, suka gitu ya. Aduh, ini bentar. Nggak disentuh tapi dia udah keluar. Gimana mematikan itu tuh? Belum nyentuh udah keluar. 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 min 2 sama dengan min 2. Gitu. Gitu ya. Aku pindah tempat tuh. Nah. Kemudian P1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 min 2 sama dengan 3, 4 dikurangi 2 ya. Nah, kita lihat. Ini kecil dari 0. Ini besar dari 0. Sekarang saya mau nunjukkan apa? Tunjukkan ini mempunyai akar. Kalau mempunyai akar, berarti saya harus menunjukkan ada sebuah titik C sehingga PC-nya 0 gitu ya. Yang nggak harus C, apa aja titik. Ada sebuah titik sehingga nilai fungsinya jadi 0, betul? Nah, ada nggak titik C-nya? Kalian nggak bisa pakai gini. Nah, ini kan di satu titik negatif, di satu titik positif gitu. Di satu titik nilai fungsinya negatif, di satu positif. Pasti dia punya akar gitu. Dari mana jaminannya? Nah, ini yang menjamin teorema nilai antara ini. Kalau secara gambar ya pasti di satu titik negatif, di satu titik positif, fungsinya
nyambung gitu, pasti pernah nabrak sumbu X. Minimal sekali. Nah, ini dijaminnya oleh teorema nilai antara. Tadi teorema nilai antara mengatakan, coba kita lihat. Ini ya. Setiap kali kita pilih W di antara ini, FA dan FB, pasti ada C, sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Coba saya sekarang pilih W sama dengan 1, boleh nggak? Boleh nggak? Saya ngambil W sama dengan 1, boleh nggak? Kalau boleh, alasannya apa? Karena ada di antara min 2 sama 2. Nah, gitu ya, di antara P0 dan P1 ya. Di antara ini. Di antara PA dan PB. Nah, menurut teorema antara, menurut teorema nilai antara, maka pasti dijamin, pasti ada C sehingga PC sama dengan W yang sama dengan 1, betul nggak? Ada C nih. Jadi PC sama dengan 1. Ini saya hapus yang tadi. Betul sekali itu ya. Sangat betul. Tetapi tidak menjawab pertanyaan soal. Tunjukkan punya akar. Kalau punya akar itu nilai fungsinya harus 0. Ini semua betul langkahnya, tetapi tidak menjawab pertanyaan. Supaya menjawab gimana? Saya pilih W-nya 0, boleh nggak? Boleh kan W di antara, asal di antara ini, min 22. Nah, ini 0. Nah, ada C-nya. Ini kan akar. Jadi akarnya ada. Jadi P punya akar. Punya titik yang menyebabkan nilai polinomnya jadi 0. Paham tidak? Pertama kali mendengar ini pasti ngambang-ngambang. Semua lah. Semua. Kecuali yang otaknya aneh-aneh ngerasa, oh ya jelas ya. Enakan gitu keterima. Saya waktu kuliah ini juga ngerasa, apa sih ini si bapak ini dosen saya dulu. Rasanya kalau satu positif satu negatif ya udah pasti itu ada akar. Nggak bisa, harus ada jaminan rumusnya gitu ya. Oke, jadi kenapa saya milih 0? Karena saya mau menunjukkan punya akar. Kenapa boleh 0? Kan di antara ini. Di antara PA dan PB. Antara FA dan FB. Oke, selesai. Tapi kalau menjawab gini di soal esai, nilainya cuma 7. Ada yang kurang, mana kurangnya? Baca lagi teoremanya. Coba. Dibandingkan jawaban saya, apa yang kurang? Udah, teoremanya kebaca. Diikuti teoremanya, saya sesuai teoremanya nggak menjawabnya? Ada yang kurang, apa kurangnya? C-nya harus di antara A dan B. Apanya di antara A dan B? C-nya. Ini kan C-nya betul. Oh, dijamin itu mah. Itu mah dijamin. Terdapat bilangan C di antara, kita nggak ngitung C-nya. Itu mah dijamin. Pasti ada. Oke, kalau mau ada C, ya oke, dilengkapi boleh itu. Sebentar. Jadi saya hapus dulu, saya lengkapi lagi ya. Ada C, di antara, ya betul itu kurang ya. Di antara berapa? 0 dan 1, di antara AB. Sehingga PC sama dengan W sama 0. PC
sama dengan 0. Jadi P punya akar. Oke? Masih kurang, masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Lihat lagi teoremanya. Supaya kalau pakai teorema harus persis. Gue di antara -2 sama 2. Apa? Gue di antara -2 Dan sama 2. Boleh. Lengkapi ini, tambahin setelah ini ya. Atau disisip dulu. Sebentar. Tambahin di sini. Jelas W di antara P0 dan P1. Masih ada yang kurang lagi. Apa? Yang lebih inti. Lihat lagi sampai ketemu terus. Harus kontinu. Nah, itu harus dijamin dulu ya. Kontinu enggak gitu. Harus ditulis karena kalau di otak kita, ini kan udah polinom, udah kontinu. Kan nanti yang meriksa kan nggak tahu. Ini si mahasiswa sadar nggak ini kontinu atau enggak itu. Jadi harus meskipun jelas udah ada teoremanya, tulis. Jelas P kontinu ya. Di seluruh R bahkan. Ini penting nih. Kalau nggak hilang 30% biasanya. Kalau nggak nulis di jawaban esai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini sama aja dengan yang atas, cuma A dan B-nya belum diberikan. Coba saya crop aja. Ya, saya crop ini. Tunjukkan mempunyai paling sedikit satu akar real. Tinggal milih AB-nya aja kayak tadi, supaya nilai fungsinya di satu titik negatif, satu titik positif. Gitu ya. Jadi pilih berapa? Ambil A-nya berapa. Kita lihat ini fungsi pangkatnya ganjil. Jadi kalau X-nya negatif, kira-kira akan negatif ini seluruhnya ya. Kalau negatifnya cukup besar. Ambil aja A-nya min 1000. Atau ya udah min 1000. Jelas PA kecil 0 kan? Nggak usah kita hitung lah 1000 pangkat 5 apa itu. Min 1000 pangkat 5. Ini min 1000 pangkat 3. Ini ketilep lah. Ini negatif, negatif. Pasti ini. B-nya ambil berapa supaya positif? Ambil aja 0 ya, paling gampang P-nya. Jelas PB sama dengan 14 besar 0. Kayak tadi, ambil W sama dengan 0. Jelas W di antara PA dan PB. Menurut teorema nilai antara, ada, nggak harus C ya, mau nyebut ada titik Q itu juga. Di antara A dan B, A-nya berapa tadi? Min 1000 dan 0, sehingga P di titik Q sama dengan W sama 0. PQ sama 0. Atau Q akar dari P. Jamin. Lupa lagi kontinunya. Nanti cuma nilai 7. Jelas P kontinu. Karena polinom. Ini jangan lupa. Gitu aja ya, cepet yang kedua. 25. Aduh, udah 25. Sebentar. Agak lebih dikit ya, nanti Kamis dikurangi ya. Tanggung ini satu soal lagi. Ini nggak akan saya jawab. Enggak deh, titik tetap juga perlu. Ya udahlah, Kamis aja.
Ini Kamis karena ini panjang, ini panjang. Ini mungkin 10 menit. Ini juga bisa lebih dari 5 menit. Oke, 2 soal berikutnya nanti saya bahas hari Kamis. Saya hentikan dulu rekamannya.